Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar kali ini yang berjudul Peristiwa Serangan 1 Maret Indonesia Berdaulat. Ya, perkenalkan, saya Kakak, saya edukator museum dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul walaupun hanya berkumpul secara daring dalam acara webinar ini. Acara webinar ini didanai Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021. Ya, atas dasar arahan dari Kepala Dinas Kebudayaan DIY kepada edukator untuk melaksanakan kegiatan secara daring di lingkungan museum-museum wilayah di DIY. Acara ini nanti akan dipandu oleh Mas Eko selaku moderator kita, dan nanti juga ada pemateri dari Pak Gatot sebagai Kepala Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, dan nanti juga ada Pak Aan Ratmanto, beliau adalah dosen sejarah IAIN Surakarta. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara webinar ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Ibu Wismarini selaku Kepala Seksi Permuseuman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sahabat museum, museum di hatiku. Yang terhormat Bapak Gatot sebagai Kepala Museum dan juga narasumber. Kegiatan ini, webinar ini merupakan program pemberdayaan edukator Dinas Kebudayaan DIY untuk museum-museum di daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini didanai oleh Dana Keistimewaan tahun 2021. Kebetulan webinar ini juga bertepatan dengan peringatan peristiwa serangan umum 1 Maret, di mana museum ini sebagai museum pendidikan dan sejarah yang berperan dalam mengedukasi khalayak umum, terutama kaum milenial, mengenai sejarah bangsa, pahlawan yang berjuang, serta nilai moral yang terkandung di balik sebuah peristiwa besar di Indonesia. Webinar ini tujuannya adalah selain mempromosikan Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, juga untuk memperingati peristiwa serangan umum 1 Maret dan mengenang kembali jasa dan perjuangan para pahlawan dalam merebut kembali Indonesia melalui peristiwa serangan umum 1 Maret. Dan tidak lupa juga sebagai bagian dari edukasi pendidikan sejarah anak bangsa. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan Kepala Museum beserta kru. Terima kasih, semoga bermanfaat webinar ini dan selamat mengikuti. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Terima kasih kepada Ibu Wismarini. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Gatot Nugroho selaku Kepala Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Untuk waktunya kami persilahkan Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang dijabat oleh pejabat pelaksana Dinas Kebudayaan Bapak Sumardi SHMH, yang saya hormati Kepala Seksi Permuseuman Ibu Wismarini SE Bung, yang saya hormati Pak Aan Rahmanto,
kemudian Mas Iko sebagai moderator yang saya hormati, dan para peserta webinar pada siang hari ini yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama Museum HM Soeharto dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Jakarta melalui edukator Museum HM Soeharto, dengan yang pasti dengan dana keistimewaan. Terima kasih untuk semuanya. Kemudian kepada para peserta webinar pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih, dan mungkin ada kesalahan teknis di tim sehingga harusnya kapasitasnya lebih dari 100, tapi ini terpaksa maksimal hanya 100, jadi mohon dimaafkan. Kemudian Bapak Ibu semuanya peserta webinar pada hari ini, dalam rangka hari ini adalah 72 tahun peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Jadi 72 tahun yang lalu bangsa ini pernah melakukan suatu serangan kepada di markas-markas Belanda. Ada 3 tokoh penting untuk suksesi serangan umum 1 Maret 1949. Yang pertama Panglima Jenderal Sudirman, yang kedua adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan yang ketiga adalah Letnan Kolonel Soeharto selaku eksekutor, selaku pelaksana di lapangan. Dan kami dari keluarga Museum HM Soeharto yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih dari dinas, sehingga program ini menjadi bagian penting berkaitan dengan sejarah yang ada di museum, berkaitan penting dengan program Dinas Kebudayaan dalam rangka mempromosikan museum-museum yang ada di daerah istimewa Jakarta di bawah satu asosiasi namanya Baramus Daerah Istimewa Jakarta. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Baramus Daerah Istimewa Jakarta. Hari ini diwakili ada Pak Doni dari Baramus DIY. Kami juga mengucapkan terima kasih. Khususnya kepada para peserta, terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya, dan mudah-mudahan perbincangan pada siang hari ini akan mendapatkan manfaat untuk kita semuanya, untuk mengenang sejarah bangsa, untuk mengenang peristiwa serangan 1 Maret 1949 yang menjadikan Indonesia adalah Indonesia yang berdaulat. Dan kita dukung semuanya, seperti yang sudah disampaikan oleh Daerah Istimewa Jakarta ke Presiden, bahwasanya tanggal 1 Maret itu setiap 1 Maret akan diusulkan untuk menjadi hari nasional. Kita dukung semuanya. Di dalam Gubernur Daerah Istimewa Jakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-10 sudah menyampaikan ke Presiden 1 tahun yang lalu, dan mudah-mudahan momen-momen ini nantinya setiap tanggal 1 Maret menjadi hari nasional. Bapak Ibu, saudara semuanya yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan selaku Kepala Museum HM Soeharto. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum. Ya, terima kasih Bapak Gatot. Selanjutnya, sebelum saya limpahkan kepada moderator, nanti akan ada pemutaran video profil museum dan juga video tabur bunga yang kemarin dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2021. Museum HM Soeharto dibangun sebagai penanda dan pengingat serta wahana edukasi tentang salah satu tokoh besar dalam sejarah bangsa Indonesia, yakni HM Soeharto.
kita bisa melihat dan membaca informasi seputar kehidupan Soeharto dalam diorama yang berisi rekaman yang memperlihatkan 32 tahun masa kepemimpinan di Indonesia. Di museum ini, kita juga bisa melihat koleksi foto Soeharto semasa hidupnya. Terdapat cerita seputar gerakan 30 September di Selasar D, informasi seputar Trikora di Selasar C dan di Selasar E yang menceritakan masa pembangunan Soeharto. Upacara, doa, dan tabur bunga di makam perjuangan Somenggalan Kemusuk. Karena dengan acara ini akan mengingatkan kembali kepada kita semua bagaimana perjuangan para pahlawan bangsa, para syuhada bangsa yang tidak kenal menyerah dan secara tulus dan ikhlas mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video dari kami. Untuk mempersingkat waktu kepada moderator, kami persilahkan. Mas Eko Purwanto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semuanya, terima kasih sudah berkenan hadir pada webinar kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat meski pandemi belum usai ya. Hari ini tepat 72 tahun sudah terjadinya peristiwa serangan umum 1 Maret. Ada yang mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa pahlawannya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semuanya, kali ini kita hadir dalam webinar dalam rangkaian kegiatan peringati peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan yang telah menggelar acara ini melalui kegiatan pemberdayaan edukator Museum Disbud DIY didanai oleh Dana ACE 2021. Dan bersama saya, Eko Purwanto, pemerhati sekaligus pelestari budaya. Selama 1 jam lebih, nanti kita akan bersama-sama
dalam acara webinar kesempatan siang hari ini. Dan kita sudah kedatangan hadir dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah beliau Bapak Haji Gatot Nugroho. Singkat tentang CV beliau, lahir di Yogyakarta 15 Februari, alamat di Kemusuk Kidul, RT 04 Argomulyo Setuju Bantul. Ayah dari 3 orang putra dan putri, aktif di organisasi dari 98 hingga sekarang. Kemudian menjabat sebagai Kepala Museum Soeharto sejak 2013 hingga saat ini, sekaligus sebagai Ketua Koperasi Sahabat Mandiri dari 2017. Kemudian hadir juga narasumber yang kedua, Bapak Aan Ratmanto, lahir di Bantul 25 Juni, tinggal di Semail RT 01 Bangun Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Beliau adalah seorang dosen prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta, 2018 hingga sekarang. Menempuh S1 Sejarah di UNY dan S2 Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Juga melakukan banyak karya film dan juga karya buku. Baik, langsung saja kita ke narasumber yang pertama. Selamat siang Bapak Gatot Nugroho. Selamat siang Mas Eko. Sehat semuanya Mas Eko? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Pak Gatot sebagai Kepala Museum Soeharto, nanti bisa panjenengan sampaikan bagaimana sih Museum Soeharto mulai diinisiasi untuk berdiri, kiprah orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan Museum Soeharto sendiri. Kemudian kita flashback sejenak, apa sih yang dulu ketika tahun 1949 terjadi di Kemusuk, panjenengan sebagai putra daerah, putra Kemusuk asli, bagaimana Kemusuk di bumi hanguskan pada saat itu. Silakan Bapak Gatot. Ya, 30 menit dari sekarang. 30 menit ya Mas Eko. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pada siang hari ini, selamat datang di acara kita bersama. Kita bincang-bincang tentang peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Jadi dalam hari ini saya akan berbicara tentang Museum Haji Muhammad Soeharto, dan nanti apa yang disampaikan Mas Eko tadi, kita akan sedikit menyinggung tentang peristiwa 72 tahun yang lalu di Desa Kemusuk. Karena di Desa Kemusuk ada seorang pemuda namanya Soeharto yang memimpin pelaksanaan serangan umum 1 Maret 1949, sehingga Belanda mencarinya dan desa kami di bumi hanguskan pada waktu itu. Jadi sebelumnya saya akan bercerita tentang museum, baik itu sejarah maupun apa yang ada di Museum Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Jadi Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto ini adalah suatu museum yang dibangun sebagai penanda dan mengingat serta wahana edukasi tentang salah satu tokoh besar dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Haji Muhammad Soeharto. Jadi Pak Harto pernah berjuang, pernah mengabdi, pernah memimpin negeri kita tercinta Indonesia. Kemudian museum ini dirancang dan dibangun atas prakarsa dari adik beliau, yaitu almarhum Bapak Haji Probo Sutedjo. Beliau membangun museum ini sebagai bentuk dharma bakti seorang adik kepada kakaknya. Beliau menyampaikan orang Jawa itu ada filosofi mikul dhuwur mendem jero. Jadi apabila kita melihat orang tua kita, kakak kita, atau orang tokoh-tokoh di sekitar kita itu yang berbuat sesuatu yang bisa menjadi suri teladan bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, itu harus dipikul dhuwur. Maksudnya dipikul dhuwur itu harus dijunjung tinggi. Harus roh kebaikannya,
roh suri toladannya harus disiarkan untuk masyarakat dan untuk generasi penerus bangsa. Kemudian yang dimaksud dengan mendem jeru itu manusia itu tidak ada sempurna. Demikian juga Pak Harto. Pak Harto adalah sosok pemimpin bangsa, ada kebaikannya, ada sisi negatifnya. Hal-hal yang berkaitan dengan sosok Pak Harto itu dalam konteks mendem jeru, Pak Harto itu dalam mengabdi untuk bangsa dan negara ini pasti ada sisi-sisi yang tidak baik. Di filosofi Jawa itu hal yang tidak baik itu lebih baik dipendem jeru, disimpan, tidak usah disebarluaskan. Karena apa? Supaya masyarakat dan generasi penerus bangsa itu ketika ke depan, ketika berkompetisi, ketika membangun negeri ini, inilah saya, inilah aku berprestasi, saya berhasil karena prestasi saya, tidak dengan cara menjelek-jelekkan pihak lain. Jadi konsep sesuatu yang baik itu harus dijunjung tinggi, konsep yang tidak baik harus dipendem jeru. Ini konsep yang menjadikan almarhum Bapak Haji Prof. Sudiojo membangun museum ini. Kemudian museum ini diresmikan pada tanggal 8 Juni 2013 oleh Bapak Haji Prof. Sudiojo dan putri sulung almarhum Bapak Haji Mas Soeharto, yaitu Ibu Siti Hadianti Hastuti yang dikenal dengan Mbak Tutut. Kalau alamatnya, museum kami ada di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan, sekarang namanya Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul. Jadi untuk maksud dan tujuannya dibangun museum ini adalah untuk mengenang pengabdian, penghargaan terhadap prestasi dan keberhasilan Bapak Haji Mas Soeharto untuk bangsa dan negara ini. Di samping itu, mudah-mudahan museum ini menjadi bagian edukasi untuk wawasan kebangsaan dan nasionalisme, sehingga Suri Toladan Pak Harto itu bisa menjadikan inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Kemudian Museum Memorial Jenderal Besar Dimas Soeharto ini dibagi atas berapa bagian. Kalau luasannya ada 3.620 meter persegi. Jadi kalau masuk di lingkup museum kami ini ada berapa bangunan yang ada di lingkungan museum, yaitu yang pertama ketika kita masuk ke pintu gerbang akan disambut patung Jenderal Besar Haji Mas Soeharto. Jadi patung itu tingginya 3 meter. Tepat di depan pendopo utama. Jadi patung itu adalah patung Jenderal Besar Haji Mas Soeharto yang berdiri tegak menyambut kedatangan para pengunjung. Biasanya kami di situ pengunjung pertama masuk di situ foto grup, kemudian kita ambil video supaya ada nuansa yang pas. Disitulah ikonnya Museum Memorial Jenderal Besar Mas Soeharto itu adalah patung Jenderal Besar Mas Soeharto. Kemudian selanjutnya ada bangunan pendopo utama. Bangunan pendopo utama itu luasnya 600 meter persegi. Jadi bangunan pendopo utama ini digunakan untuk memberikan edukasi tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme, tentang kebangsaan. Di tempat kami ketika tidak pandemi, alhamdulillah setiap hari itu lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh anak-anak. Dalam arti kami pengunjungnya ada siswa dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA, bahkan perguruan tinggi, kemudian masyarakat umum. Nah, disitulah kami memberikan edukasi tentang hal tersebut, dan yang pasti kami bercerita tentang sosok Pak Harto yang pernah mengabdi, pernah berjuang, pernah membangun negeri ini. Dan di sana ada pemutaran film
singkat tentang sejarahnya Pak Harto. Jadi di pendopo utama itulah beberapa aktivitas yang berkaitan dengan edukasi sejarah kami sampaikan. Kemudian di samping patung Jenderal Besar Sudirman itu ada patung dua orang anak sedang mengembala kerbau. Di situ ada tulisannya Soeharto Nguyang Kerbau atau Nguyang Kebu. Jadi disitulah diceritakan bahwasanya Pak Harto itu adalah sosok anak desa yang sederhana, yang lahir di Kemusuk, anak seorang petani. Kemudian ketika remaja itu berjuang membangun bangsa ini. Kemudian pada suatu saat beliau bisa menjadi sosok Presiden Republik Indonesia yang kedua. Bahkan ketika beliau menjabat presiden, Indonesia dikenal dengan macannya Asia. Jadi sosok yang sederhana bisa menjadi seorang presiden. Mudah-mudahan anak-anak negeri, anak-anak yang ada di desa terinspirasi bahwasanya saya bisa dan mampu untuk menjadi pemimpin bangsa. Kemudian ada filosofi tentang kepemimpinan yang selalu disampaikan oleh Pak Harto. Ada filosofi kepemimpinan, ada 3 hal. Seorang pemimpin harus punya 3 so. Yang pertama, sabar atine, punya hati yang sabar. Kemudian yang kedua adalah sareh tumindake, harus bijaksana. Jadi seorang pemimpin itu harus punya hati yang sabar, punya jiwa bijaksana. Biasanya orang yang punya hati yang sabar, punya jiwa bijaksana itu dia punya wibawa. Tapi kewibawaan itu dibagi 2, yaitu kewibawaan sejati yang harus ditutup dengan so yang ketiga, yaitu soleh. Soleh pikulai, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang pemimpin yang sabar, sareh dan soleh itu insya Allah ketika menjabat menjadi pemimpin akan menjadi pemimpin yang amanah. Nah, itu filosofi kepemimpinan yang selalu disampaikan Pak Harto untuk kepada masyarakat, kepada bawahannya, bahwasanya hidup itu kalau menjadi pemimpin harus punya pedoman sabar, sareh, soleh. Kemudian kita masuk ke bangunan diorama. Di sana adalah bangunan dulu ada bangunan milik Eyang Atmosudiro atau kakeknya Pak Harto. Bangunannya itu luasnya sekitar 250 meter persegi. Nah, disitulah diorama perjalanan sejarah Pak Harto kami pamerkan, kami sampaikan sehingga masyarakat biasanya setelah dari pendopo utama kemudian dapat edukasi, mendapat penjelasan, nonton film singkat sejarah Pak Harto. Film ini akan dijelaskan lebih lanjut di dalam diorama kami, yaitu diorama perjalanan sejarah Pak Harto. Di sana dibagi ada 5 selasar atau ruangan. Selasar pertama pengantar memorial, kemudian selasar yang kedua tentang serangan umum 1 Maret yang pada hari ini kita peringati bersama. Sejarah panjang tentang serangan umum 1 Maret itu digambarkan ada di memorial B atau selasar B. Kemudian ada operasi Tripora ketika pembebasan Irian Barat di selasar C. Kemudian di selasar D itu ada dikenal dengan peristiwa kesaktian Pancasila. Pada waktu itu tahun 1965 ada pemberontakan dari kelompok yang ingin mengganti falsafah kitab Pancasila, kemudian mengkudeta dengan cara yang keji, membunuh para jenderal-jenderal kita, dikenal dengan peristiwa gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, di situ nanti setelah itu ada ritura, kemudian muncullah yang namanya Surat Perintah 11 Maret. Kemudian di selasar yang kelima atau selasar E itu adalah masa-masa ketika almarhum Bapak Haji Mas Soeharto menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia.
program-program tentang Reperita pertama sampai Reperita 7 digambarkan di situ. Kemudian pembangunan selalu berjalan sesuai dengan acuannya. Ada namanya garis-garis besar haluan negara yang menjadi pedoman. Sehingga ada rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan jangka panjang. Nah, di sela-sela itu sampai ketika beliau mundur dari jabatan presiden, kemudian sampai ketika beliau wafat. Beliau wafat pada tanggal 27 Januari 2008 dan beliau dimakamkan di makam keluarga di Astana Giri Bangun, wilayahnya di daerah Mangadeg, di daerah Jawa Tengah. Ada di sana tempat beliau dimakamkan. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sampai akhir jabatan beliau. Kemudian ketika beliau wafat, beliau selalu menyampaikan dan itu di filosofi itu ada di dalam tembang pucung yang ada di makam Astana Giri Bangun. Ada 3 kalimat tembang pucung. Yang pertama, trimo yen tataman sasirik saming dumadi. Hendaknya kita pandai-pandai menerima omongan orang yang menyakitkan tanpa harus sakit hati. Kemudian yang kedua, lilo lamun kelangan raket ketun. Ikhlas kehilangan tanpa harus menyesal. Yang ketiga adalah trilegowo nalongso serah ing batoro. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cuma dipasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang hidup itu saat mau hidup, kemudian mengabdi untuk bangsa dan negara, kemudian sakit dan meninggal, itu semua dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Eko, di dalam diorama itu dari awal, dari ada peristiwa sejarah sampai wafatnya beliau. Kemudian ada satu hal lagi yang selalu kami sampaikan. Kenapa museum itu dibangun? Karena disitulah dulu beliau lahir. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1921. Nah, disitulah beliau dilahirkan, di situ sehingga di situ ada petilasan tempat lahirnya Pak Harto. Jadi petilasan itu kalau bangunannya sekarang bangunnya baru, tapi dulu itu bangunannya adalah bangunan rumah kampung biasa yang sederhana. Pak Harto lahir di situ, kemudian masa kecil ada di wilayah Desa Kemusu ini, dan ada satu hal yang masih kami pelihara betul, yaitu sumur. Sebuah sumur yang memang sudah ada sejak Pak Harto lahir, sejak Pak Harto kecil. Kalau umurnya lebih dari 130 tahun. Itu sumur itu kami pelihara betul karena pertama sumber airnya sangat jernih. Yang kedua tidak pernah kering sepanjang tahun. Sehingga kami pelihara, bahkan kami tarik lewat tower kemudian menjadi bagian tempat air wudhu yang ada di musola kami. Mas Eko, itu tentang museum. Ini ada gambar foto-foto, kami ambil beberapa cuplikan dari anak-anak sekolah, kemudian beberapa komunitas yang berkunjung di museum kami. Kemudian satu yang ingin saya sampaikan tentang peristiwa serangan 1 Maret. Sepintas nanti banyak Pak Aan nanti akan berbicara banyak tentang peristiwa serangan 1 Maret. Bahwasanya serangan 1 Maret 1949 ini merupakan puncak dari serangan TNI bersama rakyat sebagai balasan atas agresi militer kedua Belanda di Yogyakarta. Agresi Belanda pada tanggal 19 Desember 1949, kemudian serangan umum 1 Maret 1949
ini dilakukan dari berbagai penjuru kota Jakarta, dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade 10 Perpres 3, yang dimulai dari pukul 6 pagi ketika mendengar suara sirine sebagai tanda berakhirnya jam malam dan berakhir pada pada jam 12 siang. Jadi dikenal dengan peristiwa 6 jam di Jogja. Jadi selama 6 jam TNI dan rakyat berhasil menguasai kota Yogyakarta. Atas keberhasilan ini, Jenderal Sudirman memberikan apresiasi dengan menyebut bahwa Letnan Kolonel Soeharto itu sebagai bunga pertempuran. Jadi Letnan Soeharto merupakan bunga pertempuran. Keberhasilan ini membuktikan kepada dunia internasional, khususnya Persekutuan Bangsa-Bangsa, bahwa Tentara Nasional Indonesia dan rakyat Indonesia masih mampu mengadakan serangan ofensif. Serangan ofensif ini didukung dengan perjuangan diplomasi Indonesia dan membuat Belanda bersedia mengadakan perundingan-perundingan selanjutnya dan menarik diri dari kota Yogyakarta. Bahkan pada akhirnya tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui dan menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Dari serangan umum 1 Maret ini adalah peristiwa yang menunjukkan jati diri bangsa. Jadi kedaulatan Republik Indonesia itu akhirnya diakui dunia karena suksesnya serangan umum 1 Maret 1949. Sehingga tadi yang saya sampaikan dalam pidato kami, ayo dukung 1 Maret sebagai Hari Nasional Kedaulatan Indonesia. Kemudian saya akan menyampaikan apa yang tadi Pak Mas Eko, Pak cerita tentang pemusuk pada saat itu. Kita akan sampaikan, yaitu konsep perjuangan TNI dan masyarakat pemusuk itu dikenal dengan istilah pemuruh pemusuk. Jadi pada saat Pak Harto itu diperintahkan oleh Panglima Jenderal Sudirman untuk melaksanakan perang gerilya, itu dimulai tanggal 29 Desember 1948. Beliau menyerang markas Belanda. Beliau mengatakan ini sebagai hadiah tahun baru Belanda. Tunjukkan bahwasanya TNI dan rakyat bersatu dan mampu melawan penjajah Belanda. Kemudian setelah itu kemudian rangkaian ada penyerangan berikutnya tanggal 6 dilakukan. Tapi Belanda pada saat penyerangan itu kemudian Belanda cukup marah. Ada sosok pemuda yang memimpin penyerangan gerilya di markas-markas Belanda. Nah, dicarilah di mana tempat tinggal beliau. Jadi Letnan Kolonel Soeharto itu karena tinggal di pemusuk, kemudian Belanda atas informasi dari mata-mata akhirnya diketahuilah bahwasanya tempat tinggal Pak Harto berasal dari desa pemusuk. Sehingga Belanda kemudian menyeranglah desa kami. Jadi peristiwa ini dimulai pada awal Januari 1949, di mana tentara Belanda sudah mulai bergerak menuju ke wilayah pemusuk. Pertama yang Belanda lakukan adalah pada tanggal 4 Januari 1949, Belanda bikin markas di Desa Klangon. Desa Klangon itu dekat Sungai Progo. Kemudian untuk menyerang desa pemusuk. Oke, Pak Gatot, 5 menit lagi ya? 5 menit lagi, oke. Ya. Perlawanan itu terjadi oleh rakyat. Kemudian ada sejarah tanggal 5 Januari itu Belanda menangkap Jogoboyo desa pemusuk, yaitu Bapak Joyo Widono. Beliau adalah korban pertama yang ditembak oleh Belanda di desa Tempel. Tempel itu di paling ujung utara desa pemusuk ini. Karena beliau tidak mau menunjukkan di mana Soeharto, kemudian beliau menjadi korban pertama. Kemudian pada tanggal
17 Januari itu ada peristiwa ketika terjadi perlawanan di mana Bapak dari almarhum Bapak Haji Prof. Ridho selaku yang membangun museum ini namanya Eyang Atmopawiro, itu ketika terjadi perlawanan beliau tertembak di wilayah Gunung Cepati pada tanggal 17 Januari 1949 pada hari Jumat Kliwon, sehingga tempat itu kemudian dikenang menjadi monumen Gunung Cepati, ada monumenya sana. Kemudian ada peristiwa yang sejarah besar yaitu Palagan Watu. Palagan Watu itu ketika masyarakat dan TNI dan pasukan Brigade Mobil melakukan pengadangan besar-besaran di Desa Waktu. Sekarang dikenal dengan Museum Brimob. Jadi pada perjuangan penyerangan pada tanggal 18 Maret 1949 itu ada 102 pejuang baik TNI dari pasukan Brigade Mobil dan para pejuang itu melakukan perlawanan dengan Belanda. Terjadi kontak senjata dan pada satu hari itu ada korbannya 18 orang. Sehingga sekarang itu dijadikan monumen yang dikenal dengan Monumen Brimob. Dan kemudian ada suatu makam pejuang yang dikenal dengan makam pejuang, Taman Makam Pejuang Somenggalan. Nah, disinilah ketika makam itu adalah beberapa korban dari kelas 2 antara tanggal 19 Desember 49 sampai dengan Juni 19 Desember 48 sampai Juni 1949. Ada 202, sekarang ada 203 karena almarhum Bapak Haji Prof. Ridho dimakamkan di sana. Para kusuma bangsa, para suhada, para pejuang yang gugur mempertahankan Indonesia, mempertahankan negara Indonesia, yang kemudian dimakamkan bersama di suatu area di Somenggalan dikenal dengan Taman Makam Pejuang Somenggalan. Taman Pejuang Somenggalan ini diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Sudarmono pada tanggal 1 Maret 1991. Sehingga kami seperti yang video tadi yang awal kami tayangkan, setiap sehari sebelum serangan umum 1 Maret peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, kami selalu melakukan tabur bunga untuk mendoakan para arwah pejuang, para arwah syuhada yang menjadi korban yang berjuang membela kemerdekaan Republik Indonesia, berjuang untuk bangsa dan negara ini sampai titik darah penghabisan. Jadi alhamdulillah kemarin walaupun masa pandemi kami tetap melaksanakan dengan protokoler yang sesuai dengan protokol kesehatan, dengan jaga jarak, pakai masker, kemudian menghindari kerumunan, sehingga biasanya itu sekitar 400 orang, kemarin dilakukan sekitar pembatasan gitu Pak ya. Itu menjadi bagian dari kegiatan kami. Mudah-mudahan nanti pemerintah Kabupaten Bantul bisa sinergi dengan kami menjadi agenda tahunan. Jadi setiap satu hari sebelum serangan 1 Maret itu kejadian penting dan ziarah di Makam Somenggalan. Saya kira itu Mas Eko dan Bapak Ibu semuanya waktunya pas. Iya, sangat pas sekali Pak Gatot. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Eko. Iya, terima kasih Pak Gatot, luar biasa sudah disampaikan tentang Museum Soeharto, bagaimana isi di dalamnya, terus bagaimana diinisiasi, Selasa diorama, menceritakan sejarah pada masa lampau, bahkan sampai ke situs-situs yang ada di Kemusuk, gitu ya Pak Gatot. Iya. Terima kasih Pak Gatot, dan nanti ditunggu seluruh peserta untuk mungkin ada yang ditanyakan di sesi tanya jawab. Namun
Kita sudah terhubung dengan Bapak Aan Ratmanto, ini narasumber kita yang kedua. Selamat siang, Mas Aan. Siang, Mas Eko. Cukup mudah ya, saya panggil Mas aja gitu ya. Apakah bisa mendengar suara saya, Mas Eko? Sangat jelas, Mas Aan. Ya. Ye. Baik, Mas Aan. Bagaimana panjenengan melihat sebagai seorang dosen juga di ilmu sejarah, peristiwa serangan umum 1 Maret tidak lepas dari peran 3 tokoh besar. Ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ada Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan juga Letkol Soeharto. Apa sih yang taktik dan strategi yang pada waktu itu digunakan ketika serangan umum 1 Maret terjadi? Lalu pasca terjadinya serangan ini apa? Bagaimana Mas Aan menggarisbawahi semuanya? Silakan, Mas Aan. Ya, terima kasih Mas Eko atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dinas Kebudayaan yang diwakili oleh Bu Wisma hari ini tadi, dan ada juga dari Barahmus diwakili oleh Pak Ketuanya, kalau nggak salah Pak Doni. Yang saya hormati pula Pak Gatot selaku Kepala Museum Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, Pak Bakarudin perwakilan dari Jakarta, dan ada juga Profesor Aris Nugroho Suharjo. Salam hormat, dan lupa saya ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Mbak Kakak selaku edukator Museum HMS Soeharto, dan para hadirin peserta Zoom yang webinar ini yang saya hormati pula. Pertama-tama saya sebenarnya tidak asing dengan tema ini karena sejak S1 memang periode penelitian jadi 4 tahun 45 sampai 49 sampai sekarang pun masih, walaupun saya sekarang ada di Prodi Sejarah Peradaban Islam, tapi tema penelitian saya adalah terkait tentang itu, dan saya memang masih penelitian ini masih terus berjalan periode ini, dan nanti akan juga saya tampilkan terkait dengan tadi menambahi tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di Kemusuk dalam kaitannya dengan serangan 1 Maret. Sebelumnya saya sebenarnya agak setiap saat peringatan serangan 1 Maret yang sekarang menginjak ke-72, dan sebenarnya koreksi saya sebenarnya banyak. Jadi menurut saya cukup mengamati ketika hari ini akan dijadikan hari nasional waktu itu oleh pemerintah daerah istimewa Jakarta kalau nggak salah tahun 2018 itu sudah mulai, dan saya menyimak terus perkembangannya melalui dari infografis yang ada di Instagram dan persebaran lainnya. Jadi saya kok agak menyayangkan karena banyak sekali yang hal-hal yang malah kita penelitiannya menurut saya malah mundur daripada yang dulu. Jadi sebenarnya kalau sebenarnya tentang seperti yang kita ketahui bahwa memang ketika Orde Baru memang serangan 1 Maret memang sangat didominasi oleh Letkol Soeharto yang waktu itu jadi presiden ketika Orde Baru. Memang narasinya memang tokoh utamanya adalah Pak Harto, tapi kemudian ketika reformasi kemudian dibalik, jadi peran kemudian muncul peran Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai penggagas sebenarnya di masalah penggagasnya sebenarnya. Tapi menurut saya yang patut saya sayangkan sampai sekarang. Jadi kemudian setelah reformasi itu arus narasinya itu malah terkesan emosi Jadi kemudian banyak tokoh-tokoh yang kemudian malah dengan atas nama pelurusan sejarah itu kemudian banyak tokoh-tokoh yang kemudian dihilangkan perannya. Jadi menurut saya koreksinya di situ. Jadi dan ini mengakibatkan pemaknaan yang sekarang kita terima seperti nanti akan saya tunjukkan lewat video. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri ketika meneliti dokumen-dokumen tentang serangan 1 Maret, latar belakang dan lain-lainnya itu saya sudah meyakin bahwa penggagasnya memang Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tapi kemudian karena politik dan lain-lain kemudian ketika Orde Baru memang
agak didiskreditkan, kemudian baru muncul di reformasi, kemudian ada pelurusan. Tapi pelurusannya itu menurut saya masih terlalu emosi. Jadi nanti ada beberapa catatan yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa bisa lihat sendiri, nanti ada catatan saya. Dan hal ini kemudian menjadikan peristiwa ini jadi kayak bias, dan semangatnya di Yogyakarta sendiri pun kayak emosi itu. Jadi ini sebelumnya mungkin akan saya tunjukkan video ini, sebenarnya saya ambil tahun 2016 dan sampai sekarang pun belum signifikan perubahannya. Jadi akan saya tunjukkan sebentar. Bisa terlihat ya? Videonya bisa terlihat, Mas? Jadi ini ada beberapa visual yang hasil dari itu tadi, yang menurut saya terlalu emosi tadi. Pelurusannya, jadi hasilnya agak bias memang. Ya, itu tadi sedikit pengantar dari apa yang akan saya sampaikan nanti. Jadi tadi saya tunjukkan contoh pasca reformasi ya. Jadi Jadi sebenarnya tiga monumen tadi sebenarnya sampai sekarang pun
selalu tidak dikaitkan dengan narasi serangan umum 1 Maret, padahal itu sangat berpengaruh dan itu menurut saya jadi salah satu efek-efek negatif dari upaya pelurusan yang menurut saya terlalu emosi. Jadi jadi sebenarnya tiga markas itu, 3 markas komando. Ini belum yang markas batalion-batalion yang ada di misalkan SBK 101 sampai 106 ya, ini markas komandonya, jadi Berkris 3 dipimpin oleh Kosuat. Markas komandonya tadi ada 3 tempat di Ngoto, itu dekat tempat saya, dan itu yang mengawal kenapa saya tentang periode ini. Kemudian di Bibis Goroyosok dia pindah lagi di Bibis Bangunjiwo, dan sebenarnya yang saya tunjukkan tadi sangat memperhatikan sekali kondisinya setelah reformasi, apalagi ketika Jogja terkena gempa, itu sangat memprihatinkan sekali. Dan sebenarnya pengabaian monumen-monumen itu setelah reformasi, jadi upaya pelurusan itu kemudian salah satunya efeknya itu, padahal menurut saya kalau kita objektif, ketiga monumen itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Orde Baru. Itu jadi poin saya di menampilkan video ini. Jadi kita pelurusan dan lain-lain, kita memang sebenarnya harus sesuai dengan konteks waktunya. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan atau kita kerangka berpikir kita pakai pendekatan periode. Jadi kalau itu tentang periode revolusi, ya kita harus sesuaikan dengan konteks waktunya. Itu poin dari saya, menurut saya. Jadi sebenarnya terkait dengan dokumen-dokumen tentang serangan 1 Maret, sebenarnya menurut saya salah satu yang bisa dipercaya menurut saya adalah hasil seminar dari Sesquad tahun 1988. Kalau nggak salah diselenggarakan tanggal 9 Februari sampai 10 Februari 1988 di Sesquad, dan itu menurut saya jadi salah satu menampilkan dokumen-dokumen karena berdasarkan dokumen-dokumen dari Dinas Sejarah Angkatan Darat, Dinas TNI AD di Sejarah Bandung, dan saya kebetulan 2015 sampai 2018 kemarin sering beberapa kali mengunjungi lembaga arsip tersebut, dan beberapa kali juga mencari arsip tentang itu. Jadi menurut saya itu salah satu yang dapat dipercaya, dan sebenarnya hasil seminar itu sudah dibukukan terbitan Sesquad, dan itu sebenarnya kalau data-datanya sudah disajikan, tetapi kemudian interpretasinya waktu itu masih, ya saya paham ya mungkin wajar karena terbit, kalau nggak salah terbit pertama itu 89 terus tahun 90, jadi masih ada semacam kontrol dan lain-lain, jadi kemungkinan datanya bagus, tetapi kemudian interpretasi yang perlu direinterpretasi lagi oleh para sejawatan sekarang. Menurut saya seperti itu, dan nanti juga sekaligus akan menjawab. Jadi saya akan membuat kronologis yang sangat sederhana untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk memahami tentang serangan umum 1 Maret ini. Ini ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya serangan umum 1 Maret, saya buat kronologis. Jadi perlu diketahui bahwa serangan umum 1 Maret sebenarnya konsepnya itu adalah dibagi dua. Jadi ada serangan umum malam hari dan ada serangan umum siang hari. Yang kita kenal sekarang, serangan umum 1 Maret 1949 itu adalah serangan umum siang hari. Tapi sebelumnya ada serangan umum malam hari, dan inilah yang belum banyak narasi-narasi yang menonjolkan, dan ini menurut saya akan berpengaruh terhadap kesimpulannya. Jadi nanti ini akan mempengaruhi siapa sih inisiator serangan umum, yang kalau kita kan serangan umum malam hari agak bias ya, jadi sudah banyak dilupakan, tapi yang dipermasalahkan itu adalah serangan umum 1 Maret 1949, dan itu adalah serangan umum siang hari itu cuma sekali toh. Dan ini nanti ada hubungan serangan umum malam hari yang jumlahnya ada 4 kali. Jadi bicara serangan umum siapa inisiatornya itu, mereka harus paham dulu konteks serangan umum itu seperti apa. Seperti dari konteks militernya adalah dibagi dua, serangan malam hari dan serangan umum siang hari. Dan serangan umum malam hari ini nanti akan berkolerasi dengan apa yang terjadi di Kemusuk, seperti yang diceritakan oleh Pak Gatot tadi.
Jadi ini saya buat kronologis ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa 19 Desember mulai agresi militer Belanda yang kedua, atau dalam kacamata Belanda disebut aksi polisionil. Kemudian ketika tanggal 19 Desember itu sore hari itu sebenarnya Letkol Soeharto dan beberapa stafnya itu mengundurkan diri dan bermarkas di daerah Ngoto. Ini daerah tempat saya ini, kalau sekarang di Jalan Imogiri Barat, sekitar kilometer 5,5. Jadi kadang-kadang Monumen Ngoto ini banyak yang keliru Monumen Auri. Jadi bukan yang Monumen Auri. Jadi bukan yang jatuhnya pesawat yang ada adu Sucipto dan lain-lain. Jadi masih ke selatan lagi sekitar 1 kilo nanti di barat jalan. Jadi ada markas pertama Komando Wehrkreis 3 ada di situ. Dan disinilah Letkol Soeharto melakukan strategi konsolidasi, ya. Saya menyebutnya sebagai konsolidasi karena tanggal 20 sampai 25 Desember itu melakukan perjalanan keliling untuk mengumpulkan pasukan yang tercecer, menemui beberapa pasukan misalkan Ion Andi Matalata, Palu Pesi, kemudian ada Ion Sujono, dan lain-lain. Terus kemudian tanggal 26 Desember, sebenarnya 25 Desember malam sudah mulai bergerak ke selatan di daerah Bibis Segoroyoso. Jadi 26 Desember itu sudah bermarkas di Segoroyoso. Dan di sinilah sebenarnya tanggal 26 Desember ini kemudian tercetus apa yang dinamakan serangan malam hari yang pertama. Jadi tanggal 26 Desember di hari yang sama, jadi ada perintah. Jadi ini sekaligus menjawab tentang peran berbagai tokoh ya. Jadi sebenarnya kan tokoh-tokoh yang berbeda adalah yang pertama adalah Letkol Soeharto, sebenarnya Sultan Hamengkubuwono IX, kemudian ada Bambang Sugeng, kemudian ada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi ini nanti akan menjawab sekaligus siapa sih inisiator dari serangan 1 Maret itu. Dan ini tanggal 26 Desember ini sesuai dengan perintah harian Kolonel Bambang Sugeng, karena Brigade 10 kemudian menjelma menjadi Wehrkreis 3 itu berada di ruang lingkupnya Divisi 3 dengan gubernur pimpinnya Panglima militernya adalah Kolonel Bambang Sugeng. Jadi tanggal 26 Desember itu ada penetapan bahwa komando itu ditetapkan menjadi komandan Wehrkreis 3. Ini berlaku juga untuk Brigade 8, Kolonel Muhammad Bahrun itu menjadi Wehrkreis 1 di bawah Divisi 3 itu. Kemudian Brigade 9, Kolonel Letkol Sarbini itu menjadi Wehrkreis 2, dan Brigade 10 di bawah Letkol Soeharto menjadi Wehrkreis 3. Dan tetapi kita tentu kalau ini kebanyakan banyak yang menggunakan ini tetapi kemudian gagal menginterpretasi, karena kita harus mengetahui konteks waktu. Jadi ketika itu surat perintah ini baru diterima oleh Letkol Soeharto itu tanggal 6 Januari 1949. Jadi ya karena kondisi yang serba darurat, ini baru diterima oleh Letkol Soeharto 6 Januari 1949. Makanya kalau kita misalkan tadi kayak markas di Ngoto, Segoroyoso itu, ini kebanyakan masih mencantumkan markas komando Brigade 10. Jadi secara memang belum menjadi Wehrkreis kayak gitu. Kemudian next, dan menurut saya banyak sekali yang sekarang menurut saya tadi jadi kayak pengetahuan sejarah, interpretasinya itu malah mundur. Jadi tahu tentang ini, tetapi interpretasi yang gagal menurut saya. Dan kemudian ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa tanggal 26 Desember ini memang dicetuskan bahwa Letkol Soeharto setelah dari hasil konsolidasi tadi berkeliling dari Ngoto, kemudian ke barat, Godian, Sleman, kemudian sampai ke Pereng, daerah Prambanan, kalau Gresik itu, kemudian kembali lagi ke Ngoto lagi, jadi tahu untuk memetakan kondisi. Jadi kemudian Letkol Soeharto merencanakan akan mengadakan serangan umum malam hari. Jadi serangan, kalau bahasa arsipnya waktu itu
serangan malam hari, serangan serentak malam hari. Jadi sebenarnya ini direncanakan tanggal 30 Desember 1948 karena sebagai kado tahun baru sebutnya. Tetapi karena itu 28 Desember itu pasukan Belanda mulai bergerak ke Bantul untuk menduduki daerah Bantul, maka kemudian dimajukan tanggal 29 Desember. Ini ada yang mengatakan 29 Desember, ada yang mengatakan tanggal 30 Desember 1948. Semuanya benar, tidak ada yang salah karena pertempuran juga sampai dini hari tanggal 30 Desember. Kayak gitu. Kemudian ini jadi serangan malam harinya tadi saya sampaikan. Kemudian ini lagi yang ini juga banyak di buku-buku yang sekarang, tetapi kemudian makanya saya rasa yang kalau nggak salah tahu dari infografis malah menurut saya malah mundur. Jadi siapa sih inisiatornya? Jadi kemudian malah muncul kemudian Kolonel Bambang Sugeng. Jadi sebenarnya tanpa mendeskripsikan Kolonel Bambang Sugeng, tapi beliau memang berperan, tetapi kemudian untuk inisiatornya menurut saya diperdebatkan, dan ini sebenarnya sudah muncul di perdebatan di Seskuad dulu. Jadi dengan adanya menampilkan dokumen-dokumen, salah satunya ini. Jadi Perintah Panglima Divisi 3 nomornya ini 4 garis miring S sebenarnya Korps 1 memerintahkan kepada 3 komandan di daerahnya, tadi dikatakan ada Letkol Muhammad Bahrun, Letkol Sabina, Letkol Soeharto di wilayah divisi 3 untuk segera melancarkan, kata kuncinya segera. Ini saya ambil dari perintah siasatnya, jadi segera melancarkan serangan serentak. Ini direncanakan tanggal 17 Januari harus sudah melaksanakan. Jadi serentaknya tanggal 17 Januari. Ini 1 Januari. Jadi ide Jadi ide serangan umum pertama kali sebenarnya kalau dari kita belajar dari arsip-arsip ini, jadi yang serangan umum malam hari tadi yang tanggal 29 Desember itu murni dari Wehrkes 3 sendiri. Jadi inisiatif dari Letkol Soeharto karena tadi saya sampaikan karena konsolidasi dan sebagai penanggung jawab di daerah ibu kota. Jadi itu ya, jadi yang perlu digarisbawahi bahwa ini perintahnya tanggal 17 Januari, padahal serangan umum malam hari yang ada di Yogyakarta itu 4 kali. Jadi pertama tanggal 29 atau 30, terus kemudian ada tanggal 9 Januari, terus kemudian tanggal 16 Januari sampai tanggal 4 Februari. Nanti akan kita bahas lagi. Dan kalau tadi yang tanggal 2 surat perintah yang tanggal 26 tadi untuk mengangkat Letkol Soeharto sebagai Komandan Wehrkes 3 kan terlambat kan, baru diterima tanggal 6 Januari. Jadi ketika ini perintah Panglima Divisi Bambang Sugeng ini 1 Januari, jadi ini dipastikan ini belum sampai ke tangan Pak Harto waktu itu. Kalau kita berkaca dari kronologis tadi ya, yang tanggal 26 perintah tanggal 26 Desember baru sampai tanggal 6 Januari. Dan nanti akan kita bisa cek lagi di peristiwa serangan umum malam harinya. Jadi berbeda kalau ini pertama tanggal 17 Januari 1949 itu harus perintahnya untuk melaksanakan serangan umum secara serentak. Dan ini malam hari bukan siang hari ya. Jadi jelas. Terus kemudian ini ya tadi saya rasa ini juga Pak Harto ketika melakukan serangan tanggal 9 Januari ini dari arsip tadi, saya rasa beliau belum menerima perintah dari Panglima Bambang Sugeng untuk yang melaksanakan serangan serentak tanggal 17 Januari. Jadi ini ada ini nomor 9S Komandan Pertempuran ini singkatannya KO ITP garis miring 49 ini surat perintah ini dikeluarkan oleh Letkol Soeharto tanggal 7 Januari 1949. Jadi ini serangan malam hari yang kedua, dan di sini yang saya perlu tegaskan bahwa di sini sebenarnya tanda perkenalan janur kuning di tangan kiri itu sudah muncul ketika surat perintahnya. Jadi
ketika serangan malam hari yang kedua itu sudah menggunakan janur kuning dan kata perkenalan atau sandinya ketika surat perintah 7 Januari 1949. Jadi untuk melaksanakan serangan malam hari yang kedua 9 Januari 1949. Ini yang kemudian banyak sekali yang yang kontroversi. Jadi ini sekaligus bukan, saya tidak terlalu senang dengan kata pelurusan. Jadi ini ya memverifikasi lah keterangan. Jadi melalui surat perintah ini sudah ada, memang sudah dicantumkan bahwa ada penggunaan janur kuning di pundak kiri, dan ini Mataram menang ya. Jadi saya salah ketik. Jadi terus kemudian 16 Januari 1949 juga sama. Jadi dan ini kenapa tanggal 16 kan perintahnya Kolonel Bambang Sugeng tadi, yang tanggal 1 Januari kan untuk tanggal 17 Januari ya. Ini kemungkinan juga belum diterima juga, kemungkinan besar. Tapi saya masih mencari dokumen-dokumen yang terkait juga. Jadi kesimpulan sementara Letko Soeharto belum menerima surat perintah tadi ya, untuk melaksanakan serangan serentak tanggal 17 Januari. Oke, Mas Aan. Dan ini 5 menit lagi ya. Oh ya. Berarti saya langsung ya. Jadi silakan. Saya langsung ke ini aja ke Kemusuk saja. Jadi ya ini jadi saya pengen menunjukkan ini bahwa kebetulan sudah lama saya mencari dokumen ini dan baru belum lama. Jadi saya kalau nggak salah tahun 2018 baru ketemu dokumen ini. Jadi ini sekaligus memverifikasi beberapa keterangan terkait dengan tradisi lisan yang berkembang di Kemusuk tentang peristiwa Somenggalan tadi. Jadi ini adalah laporan laporan tentang kekejaman Belanda dibuat sekitar Agustus setelah Jogja kembali. Dan ini datanya, kenapa saya dulu bersikeras untuk mencari data ini, karena saya yakin bahwa kalau para peneliti yang meneliti tentang periode ini pasti tahu tentang struktur organisasi militernya, bagaimana cara bekerja. Jadi saya yakin bahwa ini pasti kejadian-kejadian itu pasti dicatat oleh intelijen komando distrik militer ataupun komando distrik militer. Jadi memang benar, dan ini salah satu hasilnya. Jadi gini. Ini kalau ini ada jadi waktu itu Argo Mulyo atau Kemusuk itu masih berada di Kepanewanan Pedes. Kalau dulu kan masih Kepanewanan menjadi kecamatan, Argo Mulyo berada di kecamatan Sedayu kalau nggak salah, terus kemudian sekarang balik ke Kepanewanan lagi, Kepanewanan Sedayu. Tapi kalau dulu masih berada di Pedes. Dan ini kalau kita lihat ini data ini ada sekitar 485 rumah yang dibakar di daerah Pedes, dan nanti yang paling banyak adalah di daerah Argo Mulyo, di daerah Kemusuk. Kita coba ke sini. Jadi ini, jadi saya sedikit meralat tadi keterangan Pak Gatot. Jadi menurut datanya itu terjadi tanggal 8 Januari 1949. Jadi ini terkait, menurut saya ini terkait dengan pola kekerasan Belanda. Jadi sebenarnya kalau saya melihat peristiwa Kemusuk ini sebenarnya hampir mirip dengan kejadian yang ada di Rawagede. Jadi hampir mirip kejadiannya karena pola kekerasan Belanda seperti itu. Jadi intimidasi, kalau sekarang mungkin kita sering menyebutnya persekusi ya. Jadi seperti itu, jadi diintimidasi. Kalau pasti dia akan mencari komandan setempat, kemudian kalau nggak ketemu, pasti yang akan
yang menjadi sasaran adalah warga sekitar. Dan ini salah Oke. satunya. Jadi ya pertama, gimana Mas? Sudah cukup waktunya? Oh ya, Habis 30 menit? Atau ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada, nanti aja disambung. Ya, disambung ya. Ketika tanya jawab. Baik, oke, terima kasih Mas Aan atas sama-sama. materinya. Sudah selesai 30 menit. Dan tentunya sudah banyak pertanyaan yang masuk di kami, baik melalui Zoom maupun di YouTube. Nanti kita akan pilih beberapa saja karena mengingat waktu yang cukup singkat. Namun sebelum ke sesi tanya jawab, kita akan perdengarkan bersama testimoni dari Bapak Dr. Aris Setianto Nugroho, beliau dari Jakarta. Oke, kepada beliau kami persilahkan, semoga. Silahkan. Untuk waktunya kami alokasikan 5 menit. Silahkan. Ya. Terima kasih Mas Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi acara yang diadakan pada hari ini dalam rangka mengenang 72 tahun serangan umum 1 Maret dengan mengundang narasumber Pak Gatot dan Pak Aan ya. Semoga kita semua para generasi muda bisa meneladani nilai-nilai perjuangan dan kejuangan yang sudah diberikan oleh para pahlawan founding fathers. Dalam hal ini ya tentu tokohnya adalah Sri Sultan, Pak Harto, dan Pak Sudirman. Nah, kemudian yang berikutnya ada saran ini pada panitia. Tadi juga saya ingin review keterangan tentang Monumen Cepati tadi ya, di mana Pak Atmo Prawiro ditembak Belanda pada tanggal 18 Januari 1949. Memang ini ada referensi buku Pak Harto yang mengarang tuh Olsen ya, itu di situ tertulis jelas bahwa tanggal itu 8 Januari 49, jadi sama dengan yang disampaikan oleh Pak Aan. Nah, kemudian untuk tadi tayangan video yang pertama itu bahwa Pak Harto memimpin Republik Indonesia ini selama 32 tahun, mungkin itu ada kekeliruan ya. Benar ada 31 karena Pak Harto itu menjadi presiden tanggal 12 Maret 1967 hingga 98. Nanti bisa dikoreksi karena ini sesuai dengan keterangan yang ada di Museum Balikirti Bogor dan Museum Bintar Taman Pintar Jogja. Nah, terus yang berikut saran untuk Museum Soeharto dan juga museum yang lain, mungkin karena situasi pandemik dan juga untuk ke depan aja bisa dikembangkan virtual tour ya. Siap. Sudah banyak itu membuat itu mahasiswa desain di Mercu Buana itu banyak yang bisa bikin, pernah dapat hibah dari Dikbud untuk di Dubai itu bagus-bagus dan itu berjadwal juga. Nah, itu saya kira akan mengundang para milenial untuk bisa mencintai sejarah melalui virtual tour ke museum-museum di seluruh Jogja maupun di seluruh Indonesia. Dan ini saya kira yang masih kurang untuk dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris Susetio Nugroho atas testimoni dan juga mungkin sedikit input ya tentang virtual tour berkaitan dengan Soeharto. Karena di masa pandemi memang semuanya terbatas, ya. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya, ini sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta webinar, ya. Sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Bapak Gatot Nugroho. Oke. Dari Suwandi, FKMB Bantul. Pertanyaannya, selain ajaran So, ajaran yang ada di buku Butir-Butir Budaya Jawa juga jadi koleksi di Museum HM Soeharto. Silakan Pak Gatot. Terima kasih Pak Suwandi, ini Sekretaris Forum Komunikasi Museum Bantul. Pak Wandi, apa kabar? Beliau di Museum Tembi Rumah Budaya yang ada di Sewan KW Bantul. Jadi tentang filosofi Jawa yang
selalu sering disampaikan oleh almarhum Bapak Haji Soeharto itu banyak sekali, sehingga kemudian yang dicatat oleh Pak Harto pada waktu itu pencatatannya dengan pencatatan secara manual, di dalam kertas, di dalam buku, kemudian dirangkum oleh putri sulung beliau, Pak Tutut, menjadi suatu buku tentang butir-butir budaya Jawa, filosofi tentang filosofi budaya Jawa, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, bagaimana berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam konteks-konteks. Di dalam butir-butir budaya Jawa itu ada yang namanya wewaler, ada yang namanya petunjuk. Petunjuk itu hal-hal yang positif, dan wewaler itu hal-hal yang tidak boleh. Itu di perpustakaan kami ada, dan banyak filosofi yang dipaparkan di museum kami, seperti filosofi nguruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, berbudi buwul sono, dan lain-lain. Jadi terima kasih Pak Wandi. Ini kalau Pak Wandi itu sudah pakarnya, beliaunya ahli budaya, tapi mudah-mudahan ini menjadi pertanyaan yang menarik yang menjadikan para peserta, khususnya kaum milenial, bahwasanya filosofi Jawa itu adalah tinggalan dari leluhur kita yang isi dan maknanya sangat strategis sekali untuk menjadi bagian penting dari anak bangsa. Tidak hanya anak dari Jawa saja, ketika ada filosofi budaya dari Nusantara itu ada dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Irian, dari Maluku. Banyak filosofi leluhur ini yang generasi sekarang ini harus belajar tentang itu, dan makna-makna itu bisa menjadi bagian penting dari konsep cinta budaya, cinta akan seni budaya menjadi bagian penting dari karakter bangsa. Jadi itulah kita coba semuanya dengan melalui museum ini selalu konsep-konsep tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme, tentang seni budaya itu menjadi bagian penting bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Mas Eko, saya kembalikan. Ya, matur nuwun Pak Gatot jawabannya untuk Bapak Suwandi. Ya. Pertanyaan kedua masih untuk penjenengan Pak Gatot. Dari Mbak atau Ibu ini, Fikri Aulia Madani, Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana cara Museum Soeharto dalam menarik generasi milenial untuk mempelajari sejarah yang ada? Monggo. Terima kasih. Ini Mbak Fikri ya, Mbak Fikri atau Mas Fikri ini. Jadi pertama memang Museum Pak Harto itu ketika era sebelum pandemi kami ada banyak komunitas, bahkan pengunjung kami pada saat era sebelum pandemi rata-rata satu bulan sekitar 15 sampai 20.000. Dan itu anak-anak milenial banyak, biasanya itu dalam arti anak sekolah dari tingkat SMP, SMA, bahkan teman-teman dari perguruan tinggi banyak diskusi, kemudian outing kelas di tempat kami. Tapi ketika pandemi ini kami mencoba, kemarin kami mencoba untuk syuting setelah tabur bunga, kita kru juga syuting di dalam museum. Apa yang disarankan oleh Pak Aris tadi, kami coba nanti kami akan konsep untuk visit virtual, dan konsepnya adalah nanti kami akan menghubungi sokolan-sokolan, karena selama ini kami punya komunitas, jadi ada WA-nya di gurunya masing-masing, banyak sekali anggotanya, itu dari guru-guru SMP, SMA. Kami mencoba
ketika pelajaran sekarang itu daring, ini kami coba ayo daring melihat secara virtual Museum Pak Harto, melihat sejarah panjang tentang sosok pemimpin bangsa. Nanti pesertanya adalah gurunya bersama dengan murid-muridnya di rumah, kemudian bersama kami bisa langsung melihat museum. Dan ini nanti konsepnya kalau ini bisa terlaksana, justru pada masa pandemi ini museum bisa dilihat dari berbagai wilayah, berbagai sudut, tidak hanya Indonesia, bahkan sangat dimungkinkan anak-anak di luar Indonesia bisa melihat Museum Pak Harto nantinya. Jadi konsep yang ini sudah menjadi bagian dari PR-nya Asosiasi Museum DIY namanya Baramus. Tahun 2021 itu mengkonsep setiap museum bisa ada namanya kunjung museum secara virtual. Jadi ini yang otomatis nanti anak-anak milenial insya Allah nanti akan menjadi bagian penting dan akan tertarik dengan museum. Terima kasih Mas Eko. Iya. Satu lagi Mas Eko, ini ada kayaknya Mbak Gendis ini, putri cucu dari Pak Harto. Salam untuk Mbak Gendis. Selamat datang, terima kasih di channel ini. Saya bersama-sama memperingati 72 tahun peringatan 1 Maret 1949. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kembalikan Mas Eko. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, karena memang durasi yang tidak memungkinkan, hanya 4 pertanyaan untuk 2 narasumber. Artinya kita sekarang beralih ke Mas Aan ya. Pertanyaan untuk Mas Aan ini dari Jakarta, dari Ibu Dewi Purnama Sari. Oke. Pertanyaannya, bagaimana untuk meluruskan sejarah di hadapan peserta didik atau para siswa sekolah agar tidak salah dalam mendidik dan memberikan informasi terkait dengan sejarah? Monggo Mas Aan. Mohon maaf, tadi masih mic-nya belum saya ini, jadi mohon maaf saya ulangi. Jadi terima kasih pertanyaan Bu Dewi. Jadi saya rasa guru dalam hari ini, guru sejarah itu adalah sebagai ujung tombak untuk sosialisasi atau perluasan menampilkan informasi hasil riset sejarah kepada anak didik itu. Jadi kata kuncinya pertama, jadi guru jadi sebagai ujung tombak. Dan hasil riset, misalkan apa ya, kayak penelitian itu kan sebenarnya ranahnya yang ilmu sejarah di sejarah Indonesia itu ada 2, jadi ilmu sejarah murni dan pendidikan. Jadi pendidikan nanti guru untuk mensosialisasikan temuan-temuan terkait dengan penelitian sejarah terupdate, terus kemudian untuk yang mengambil ilmu sejarah atau kemudian jadi sejarawan itu adalah mereka yang bertugas untuk meneliti. Jadi mereka yang meneliti kemudian yang menjadi ujung tombak untuk menyampaikan informasi adalah guru itu sendiri. Jadi menurut saya ke para guru sejarah terutama itu menurut saya harus update informasi sejarah dan harus bisa memverifikasi juga buku-buku mana yang kira-kira kan pertama kalau kita terkait dengan informasi sejarah kan kita lihat dulu penulisnya siapa, terus kemudian datanya seperti apa. Jadi harus dipilah dulu. Jadi kan makanya menurut saya banyak kita sejak 2018 kemarin, menurut saya karena saya mengamati, jadi ada kayak kita malah balik mundur lagi, jadi atret lagi terkait dengan fakta-fakta di serangan 1 Maret. Makanya tadi belum selesai tadi sebenarnya. Jadi makanya menurut saya ya itu guru sejarah sebagai ujung tombak harus aktif untuk mengupdate pengetahuannya. Jadi gitu. Jadi kalau sebenarnya tugas peneliti adalah meneliti dan untuk
sosialisasikan mereka tidak sekuat dengan guru sejarah. Karena mereka berhadapan dengan anak didik yang di SMA, SMP, dan SD. Kayak gitu. Jadi menurut saya yaitu harus update tentang informasi sejarah atau informasi sejarah yang faktual. Itu Mas, menurut saya itu sih. Itu saja Mas. Kata kuncinya. Ada tambahan? Mas Aan? Sementara enggak, kayaknya udah. Oke, siap. Kata kuncinya adalah update informasi, begitu ya. Oke. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, tadi Mas Aan juga sudah menjelaskan di awal. Karena memang dari hasil penelitian panjenengan, ada kronologi serangan umum yang tidak ternarasikan di dalam buku-buku sejarah ataupun yang lain. Karena ada 2 waktu, siang dan malam. Nah, berikut kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Anja Marsuki, beliau di Bantul. Pertanyaannya, sebenarnya penanda janur kuning dikenakan di lengan atau dikalungkan pada leher? Monggo Mas Aan. Ya, terima kasih Mas Eko. Jadi sebenarnya tadi saya pengen menanggapi terlebih dahulu bahwa sebenarnya yang dikatakan Mas Eko tadi narasinya tidak ada. Itu ada Mas, datanya ada, tetapi kemudian interpretasinya yang kemudian kurang. Jadi datanya itu ada. Kalau kita lihat di bukunya Sesquad itu, kalau kita lihat lampiran itu bagus. Perintah harian dan lain-lain itu, tetapi kemudian interpretasinya untuk sekarang itu yang menurut saya yang masih perlu kan, interpretasi memang harus dibarengi dengan riset lanjutan kan. Jadi menurut saya itu jadi datanya ada, tapi kemudian interpretasi yang masih kurang. Terus kemudian terkait dengan tadi pertanyaan tentang janur kuning. Jadi kalau saya lihat, kalau ini berdasarkan arsip yang tadi tanggal 7 Januari 1949 dalam rangka serangan malam hari yang kedua, itu jelas diinstruksikan bahwa itu ditaruh di lengan kiri. Jadi ditaruh dengan lengan kiri. Terus kemudian kalau misalnya ketemu sesama pejuang untuk membedakan bahwa itu mata-mata atau enggak, biasanya mengajukan tangan kiri ke atas dengan tadi kodenya Mataram menang, atau dalam bahasanya dulu Watford. Jadi itu, tetapi kemudian pelaksanaannya saya kurang tahu. Kemungkinan kalau di film-film kan memang ada yang dikalungkan, tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa di arsip itu disarankan perintahnya di lengan kiri. Gitu. Terus kemudian saya pengen menambahi lagi, Mas, sedikit lagi. Silakan. Jadi terkait tadi ya, jadi biar mumpung di sini. Jadi gini, tadi menanggapi yang peristiwa Kemusuk tadi, karena menurut saya ini peristiwa menurut saya besar, kayak tetapi ini memang belum diungkap. Karena saya memang masih mencari sumber-sumber lain. Jadi misalnya gini, jadi penyerangan di Kemusuk itu di Argomulyo terutama itu pertama tanggal 18 Januari 1949. Ini ada 122 rumah yang dibakar. Terus kemudian ini jelas menjawab pertanyaan ada Mbak Sinta kalau salah tadi saya baca chat itu, sebenarnya latar belakang peristiwa di Kemusuk itu apa? Ya itu tadi, karena adanya serangan malam hari tadi. Yang pertama jelas kalau yang ini kemungkinan besar bisa kita simpulkan bahwa ini adalah efek dari serangan malam hari pertama yang tanggal 29-30 Desember 1948. Jadi Belanda baru mengetahui informasi sekitar tanggal ini. Dan kemudian dilanjutkan tanggal 12 Februari, kemudian ada itu 44 rumah yang dibakar, 15 Februari ada 11 rumah yang dibakar, 7 Maret ada 58 rumah yang dibakar, 6 Maret ada 3 rumah yang dibakar, kemudian 18 Maret ada 67 rumah yang dibakar. Ini kalau di total ini ada 305 rumah yang dibakar. Bayangkan bahwa waktu itu banyak sekali. Kita tahu bahwa tadi di data awal tadi di Kepanewanan Pedes saja itu ada 485. Jadi kita bayangkan 305 dibandingkan 485 kan berapa persennya sendiri kan, lebih dari separuh kan. Jadi menurut saya itu yang perlu digarisbawahi. Dan ini terkait dengan Pak Atmo Pawiro tadi tentang dulu kan namanya Setulegi. Ini ada datanya juga. Jadi di data tadi ada istilah itu gini, saya perbesar dulu. Jadi ada istilahnya pembunuhan rakyat secara kejam. Ada yang pembunuhan rakyat oleh Belanda ini yang secara kejam, dan di Tenggarai kalau dari arsip ini
ayah tiri Pak Harto atau ayah kandungnya Pak Haji Prabowo Sutejo itu mengalami ini, jadi pembunuhan secara kejam. Jadi ini ada di Kemusuk, tanggalnya ini 8 Januari 49. Ini sama saya cocokkan di Kemusuk yang data awal, bukan yang 200 itu, yang peristiwa Setulik itu memang sama persis. Jadi sudah saya saya cross check. Jadi ada Wongso Setiko, ini ada Atmopawiro, itu adalah ayah tiri Pak Harto. Terus kemudian ada Wiryo Satimin, Kusni, dan lain-lain. Ini jumlahnya ada 19. Kayak gitu. Jadi ini hampir, makanya saya merasa ini hampir seperti di peristiwa Rawa Gede, karena saya juga pernah ke Rawa Gede. Jadi memang pola kekerasan Belanda memang seperti itu. Yang saya tahu ketika periode revolusi, yaitu perang dengan 1 dan 2 seperti itu. Kalau di Rawa Gede kan terkait dengan mereka mencari Mayor Luskars Kustario tapi nggak dapat. Kemudian rakyat Rawa Gede lah yang kemudian dibantai. Kalau dulu istilahnya pembersihan, kalau di kita sebutnya pembersihan Belanda. Dan ini pelakunya, setelah saya teliti dengan meliti penempatan pasukan-pasukan Belanda yang ada di Yogyakarta, bahwa ini pelakunya menurut saya lebih condong ke dulu pejuang kita sering menyebutnya PIPIP. Jadi 5-5 RI, Resimen Infanteri dari pasukan Brigade Macan atau Tiger Brigade. Jadi pasukan 5-5 RI yang dulu sering disebut, kalau saya baca di referensi lama itu sering pejuang kita menyebutnya sebagai PIPIP. Jadi kalau misalkan ada memang terkenal kejamnya, jadi misalkan ada ada tentara 5-5 Resimen RI ini, awas ada PIPIP, itu kan 55. Jadi bahasa Belanda. Jadi ini memang sangat terkenal pasukan ini, sangat selain Anjing Nika, Kenil itu mereka sangat terkenal kejam di Yogyakarta waktu itu. Itu saja menurut saya, tambahan dari saya. Terima kasih waktunya Mas Eko selaku moderator. Baik, terima kasih Mas Aan atas tambahannya. Memang begitu penjenengan amati, teliti, memang banyak sekali yang belum terungkap dan belum, mungkin tadi sudah ada datanya tapi belum terinterpretasi dengan baik begitu ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Pak Gatot. Dari Bapak Rizal Yusuf di Jakarta. Pak Gatot mau tanya, kenapa serangan umum 1 Maret 49 hanya 6 jam saja? Apakah banyak korbannya? Silakan Pak Gatot. Terima kasih Mas Eko, Pak Rizal dari Jakarta, gitu. Dari Jakarta. Jadi peristiwa 6 jam itu adalah strategi yang dilakukan. Yang pertama adalah sirene itu ketika perpindahan pos jaga Belanda biasanya jam 6 pagi itu dilakukan. Kemudian targetnya hanya 6 jam. Supaya apa? Supaya untuk menghindari pasukan Belanda yang dari Magelang, dari Semarang meluncur ke Jogja. Karena kalau dilakukan lebih dari itu, pasukan Belanda yang bala bantuan dari Belanda yang dari Magelang dan dari Semarang akan menguasai. Tapi konsepnya adalah 6 jam di Jogja itu, selama 6 jam itu menguasai Yogyakarta. Kemudian ada peran dari Auri dengan radiogram yang kemudian disiarkan bahwasanya ada momen, dan di situ di hotel sekarang Hotel Lina Garuda itu pas ada pertemuan, ada beberapa wartawan internasional yang ada di situ. Dan momen itu yang dilakukan supaya serangan umum 1 Maret itu betul-betul menunjukkan bahasanya masyarakat, rakyat, dan Tentara Nasional Indonesia itu membahu menguasai wilayah Yogyakarta, menunjukkan pada dunia bahasanya perlawanan dan eksistensi bangsa Indonesia melalui perjuangan itu bisa terekspos di tingkat
internasional, bahkan nanti bisa nyampe ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Mungkin Mas Aan mau menambahkan, monggo Mas Aan yang lebih kompeten yang ini. Mas Aan mau menambahkan? Oke, boleh Pak? Ya, iya, monggo. Ya, sedikit menambahi dari apa yang sudah disampaikan Pak Gatot. Jadi menurut saya, jadi sebentar saya tampilkan lagi harus. Jadi gini, jadi konteksnya tadi kenapa 6 jam dan lain. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sini, tadi yang terputus tadi ini jadi ini ya 13 Februari 1949 ini kan awal Februari itu memang Sri Sultan Hamengkubuwono IX memang berkirim surat ke Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengusulkan untuk mengadakan serangan umum tapi siang hari. Inilah poinnya. Jadi sebenarnya kalau saya membaca saya sebenarnya punya dokumennya. Jadi kalau kita dengarkan lagi rekaman wawancara BBC yang terkait ini, yaitu yang diwawancara adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi jelas bahwa Sri Sultan selaku kepala daerah, dan menurut saya waktu itu dengan Pakuan 8 adalah jadi Dwi Tunggalnya di Jogja. Jadi ketika Republik itu kan sebenarnya Dwi Tunggalnya ada 2 sebenarnya. Jadi yang berlapis. Jadi untuk di nasional itu ada Soekarno-Hatta. Tapi kemudian ketika beliau ditawan, kemudian yang jadi Dwi Tunggal adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam. Ini kemudian yang jadi beliau itu mengamati serangan umum malam hari yang dilakukan oleh Letkol Soeharto. Dan kemudian karena beliau kalau kita baca di Tahta Runtari dan lain-lain juga di dokumen rekaman dengan BBC juga ada. Jadi beliau memang mendengarkan tentang radio radio BBC dan lain-lain itu, bahwa akan ada pembahasan tentang pertikaian Indonesia Belanda itu di pada bulan Maret. Jadi mereka sudah memang setelah mengamati serangan umum malam hari, terus kemudian beliau pengen menunjukkan bahwa perlu diadakan serangan umum tapi siang hari. Nah, makanya kemudian beliau berkirim surat, dan baru tanggal 14 ini beliau kan disuruh sama Pangsar kan disuruh untuk menghubungi Letkol Soeharto selaku komandan pertempuran di daerah Yogyakarta, Birkis 3. Makanya baru pertemuan itu baru tanggal 14 Februari. Ada yang mengatakan tanggal 13 dan tanggal 14. Sebenarnya tanggal 13 malam, tapi kemudian pertemuan itu baru terlaksana dini hari di rumah Gusti Prabu Ningrat. Baik. Terus kemudian ini juga yang kemudian ini sekaligus menjawab tentang Kolonel Bambang Sugeng. Jadi ya, gini ya. Jadi kalau kita lihat kronologisnya, ini jadi ada instruksi raja Kolonel Bambang Sugeng tanggal 8, ini nomornya 18 strip Romawi 2 dan 1949. Itu memang bunyinya gini, jadi berkenaan dengan instruksi rahasia yang diberikan kepada Komandan Daerah 3 Letnan Kolonel Soeharto untuk mengadakan serangan besar-besaran terhadap ibu kota yang akan dilakukan antara tanggal 25 sampai 1 Maret 1949 dengan mempergunakan bantuan pasukan Brigade 9. Brigade 9 tadi yang Kolonel Sarbini, ini daerah Purworejo, Temanggung, Magelang itu, kemudian diperintahkan untuk WK1 itu mengganggu. Jadi di WK2 juga diperintahkan untuk mengganggu. Jadi untuk jadi sebenarnya Kolonel Bambang Sugeng itu tahu instruksi ini, tahu tentang serangan umum ini. Tapi kalau ini kemudian ini sebenarnya yang dijadikan bahwa Kolonel Bambang Sugeng yang jadi inisiator. Jadi menurut saya ini agak ironis. Jadi perlu dipikirkan. Jadi bahasanya nggak seperti ini kalau benar-benar itu instruksi inisiatif itu lahir dari Kolonel Bambang Sugeng. Oke, Mas. Ini kan tanggal 25, antara tanggal 25 sampai tanggal 40. Dan ini sangat logis sekali bahwa tanggal 14 Februari Sri Sultan sudah mulai, dan kesepakatan memang 6 jam. Jadi memang kan kita kan gerilya kan, jadi nggak menduduki lah, tapi untuk gerilya kan hit and run, jadi menyerang dan kemudian pergi. Itu saja menurut saya tambahannya, Mas. Oke, Mas Aan. Terima kasih. Siap. Ya, kita ke pertanyaan terakhir ini untuk Mas Aan ya. Pertanyaan dari boleh tanya, Pak. Bapak Eka Hasan Saputra.
di Majalengka, Jawa Barat. Pertanyaannya, sampai sejauh mana usaha pemutakhiran fakta-fakta sejarah berkait dengan serangan umum 1 Maret 49 di kalangan akademisi sejarah? Apakah ada update terbaru tentang materi peristiwa sejarah serangan umum ini, baik di perkuliahan, materi di buku sejarah, dan sekolah SMA sederajat? Monggo Mas Aan. Terima kasih Mas Eko. Jadi menurut saya upaya pemutakhiran itu kemudian jadi arus besar itu ketika Orde Baru kemudian tidak berkuasa lagi. Jadi ketika pasca reformasi kemudian muncul buku-buku, nggak hanya serangan 1 Maret ya, jadi upaya melurusnya, tapi kemudian khusus untuk serangan 1 Maret ini banyak sekali buku-buku yang atau dalam tanda kutip meluruskan. Tetapi menurut saya datanya ada, tetapi kemudian itu jadi semangatnya masih kayak menurut saya, jadi saya menggarisbawahi bahwa terlalu emosi, jadi ada dendam, kayak dendam sejarah itu loh. Paham ya maksud saya? Jadi dan tadi buktinya bahwa pengabaian tadi kayak 3 markas komando tadi yang sampai sekarang menurut saya juga belum jadi narasi yang kemudian untuk pemutakhiran itu jadi ada itu. Jadi kayak cuma dibalikan aja, hitam putih aja. Jadi kemudian yang yang berperan Sejuta Hamengkubuwono IX, terus kemudian Pak Harto dihapus. Itu saya yang agak kurang setuju. Jelas yang dikatakan saya katakan tadi bahwa saya setuju bahwa inisiatornya adalah Sejuta Hamengkubuwono IX. Tapi kemudian caranya sebenarnya penyampaian jadi menutup peran yang lain. Jadi kan sebenarnya kita mirip dengan penguasa masa lalu kan, kalau kita seperti jadi cuma memutarbalikkan, jadi terus mengesampingkan peran yang lain seperti itu. Jadi kalau saya rasa jadi kalau berbicara inisiator ya harus tadi tahu konsepnya serangan umum malam hari dan serangan umum siang hari. Terus kemudian belajar ke itu tadi yang data-data surat perintah, entah itu dari Bambang Sugeng, Kolonel Bambang Sugeng dan Kolonel Soeharto. Dan menurut saya itu jadi saya sedikit jadi peran Kolonel Bambang Sugeng sebagai kan Wirkris 3 itu kan berada di bawah Divisi 3 dan panglimanya adalah Kolonel Bambang Sugeng, jelas berperan karena tadi sebenarnya sudah saya sampaikan beberapa kali lewat surat perintahnya kan disuruh memberi bantuan ke Wirkris 3, ada misi rahasia dengan WK1 disuruh untuk melakukan serangan pancingan-pancingan, terus kemudian WK2 di daerah Magelang, Kembang itu supaya untuk mencegah bala bantuan seperti itu. Jadi jelas berperan Kolonel Bambang Sugeng berperan, Panglima Besar berperan, dan kemudian sebenarnya yang harus kita ambil jadi peran rakyat itu sebenarnya. Peran rakyat Jogja dalam mensukseskan serangan umum ini adalah menurut saya itu yang perlu disebut juga selain tadi. Jadi kalau peran semua berperan, tetapi untuk inisiator kita perlu menelaah lagi. Jadi seperti yang kronologis yang saya ada sudut pandang beberapa gitu Mas ya. Nah, betul. Oke, baik. Sudah dijawab pertanyaan terakhir untuk Mas Aan. Kita sudah selesai sesi tanya jawab. Selanjutnya kita ke kesimpulan dari kegiatan kali ini. Silakan Pak Gatot untuk kesimpulan penjenengan. Cukup singkat saja. Silakan. Terima kasih Mas Eko. Pada hari ini, alhamdulillah kita bisa memperingati 72 tahun serangan 1 Maret 1949, walaupun masih pada masa pandemi COVID-19, tapi kita bisa melaksanakan bersama-sama mengupas tentang sejarah serangan 1 Maret menjadi bagian dari referensi bersama bahwasanya serangan 1 Maret itu bagian penting bagi bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Jadi adanya serangan 1 Maret itu menunjukkan bahwasanya jati diri bangsa itu diakui oleh dunia. Sehingga kita sepakat untuk mendukung apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah Yogyakarta kepada Presiden tentang permohonan untuk tanggal 1 Maret sebagai hari nasional. Jadi mudah-mudahan
peserta di acara pada siang hari ini dan juga seluruh masyarakat, tidak hanya daerah Jakarta tapi masyarakat Indonesia bisa mensupport dengan doa, dan mudah-mudahan tanggal 1 Maret itu nantinya akan ditetapkan menjadi hari nasional. Terima kasih Mas Eko, dan terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi pada siang hari ini. Ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Gatot atas closing statement-nya. Berikut silakan Mas Aan untuk memberikan closing statement atau kesimpulan kegiatan hari ini. Monggo. Terima kasih Mas Eko. Jadi menurut saya apa yang bisa dipetik oleh para generasi muda menurut saya dari peristiwa ini, jadi sebenarnya kalau saya mengkerucutkan peristiwa Seram 1 Maret, sebenarnya Seram 1 Maret itu sebenarnya tentang gotong royong sebenarnya. Kalau saya bisa simpulkan, jadi sebenarnya tentang gotong royong. Jadi kerjasama gotong royong antara TNI, kemudian rakyat. Jadi semua pihak yang kemudian mensukseskan waktu itu konteksnya kita berperang melawan musuh Belanda. Jadi sebenarnya intinya gotong royong, tanpa gotong royong nggak akan mungkin sukses Seram 1 Maret. Jadi misalkan gini, jadi peran rakyat adalah menyediakan dapur umum untuk amunisi, misalnya amunisi dalam tanda kutip untuk amunisi rohani jasmani dari para gerilyawan kita. Jadi menurut saya ini mengajarkan kita untuk gotong royong. Jadi ya di samping ada kontroversinya itu ya memang jadi catatan sejarah tersendiri, karena ya pasti kalau sejarah berkaitan dengan politik pasti akan seperti ini. Jadi kalau sejarah berbenturan dengan politik pasti akan ada kontroversinya. Jadi makanya kita harus sebijak mungkin untuk menyikapi, seperti saya katakan tadi, kita tidak boleh melihat peristiwa masa lalu itu dengan konteks yang misalkan kita melihat tentang peristiwa revolusi, jadi tahun antara 45 49, tapi kita pakai kerangka berpikir kita, misalnya kita sangat benci terhadap Orde Baru. Nah itu nggak akan, nanti penelitian kita nggak akan jadi jadinya emosi tadi. Padahal itu nggak ada hubungannya dengan konteksnya gitu. Itu ya Mas ya. Itu menurut saya jadi intinya gotong royong. Itu aja. Terima kasih Mas. Oke, gotong royong dan juga tentunya perjuangan kebersamaan rakyat dan juga tokoh-tokoh yang terkait. Selama kita positif, kita objektif dengan sejarah yang ada, dan insya Allah juga kita akan berlebih positif, dan imbasnya pun juga akan menjadi positif. Baik Bapak Ibu peserta webinar kali ini, saya terima kasih atas kebersamaannya. Bapak Gatot, Mas Aan, terima kasih atas kebersamaannya, luar biasa, ini juga sangat banyak sekali, sangat bermanfaat. Sampai berjumpa di acara-acara berikutnya. Dan saya Eko Parmanto undur diri. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kupat Ketep Santen Sedilepat Nyuwun Pangapunten. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Kaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Eko. Selanjutnya, sebelum acara ditutup, Bapak Ibu dapat open kamera, kita foto bersama dulu. Dibuka videonya, kita akan foto bersama. Ya nek buka kayak apa iki lapo wiwi ngene iki. Ya, sambil menunggu tim mengambil gambar, Bapak Ibu bisa action senyum dulu. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Untuk pengumuman selanjutnya mengenai sertifikat dan peserta yang beruntung mendapatkan souvenir akan diumumkan di WA Group dan email. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Dari kami mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Terima kasih.
terima kasih Pak Gatot, Matur suwun, Pak Bakar, Mbak JK. Apakah Pak Matur suwun sangat. Mas Eko, terima kasih. Dan Ya, semua peserta, makasih. terima kasih. Saya Saan, Gatot. izin live ya, Pak Aris. Terima kasih. Salam keluarga Mas Aris semuanya. Ya, sami. Kita penulis pakai penulis kamu. Sayang ya. Iya, Pak. Banyak banget yang ikut.